bintang tamunya kali ini itu sebenarnya namanya mirip sama gue. Enggak, gue baca beda ini namanya. Enggak, namanya mirip sama gue. Nasibnya yang beda. Tapi bagus. Oke, oke, oke. Gue bacain dulu ya. Hari ini kita akan berkolaborasi sama Dr. Yayan Gusman, AAAK. Hmm. Beliau lahir di Padang, tanggal 8 April 1978. Beliau lulusan S1 dari Fakultas Kedokteran UNAD tahun 2005 dan S2 dari UI, proposal penelitian. Kemudian pengalaman kerja beliau udah sangat banyak sekali, dari PPT 2007-2008, PT Askes, kemudian Kemenkes RI dari 2010 sampai sekarang. Jadi udah banyak banget pengalaman beliau di Kementerian Kesehatan. Nah sekarang beliau menjabat sebagai Kasih JPK dan Kasih Pra RS Administrator Kesehatan. Jadi kayaknya nih beliau ini punya pengalaman yang sangat banyak sebetulnya, gitu Iya. di dunia kesehatan. Iya dong. Ya dok. Jadi kita itu Bud, hari ini episode kita akan membahas tentang 119 kembali ya dan Mm-mm. hubungannya dalam penanganan bencana. Dan Dokter Yani ini adalah salah seorang dokter yang bertanggung jawab di dalam NCC 119 dan dia sifatnya itu terjun langsung ke lapangan Wow. untuk membantu orang-orang yang sedang terkena bencana. Dan terutama bencana, kita kan tahu ya, tahun 2021 ini kita baru banget dimulai, tapi bencana yang ada juga sudah banyak sekali terjadi Betul, di betul, luar betul. pandemi COVID ini gitu. Jadi kita akan Betul. membahas ini dengan beliau, kita lihat pengalaman beliau seperti apa, dan mungkin beliau bisa nge-share juga nih, kalau misalnya pada masyarakat yang pada saat itu terkena bencana, apa yang harus dilakukan. Benar, Gitu. benar, benar, Nah, benar, benar. kita tunggu dulu. BTW, Bud, Hmm. hasil diet lu mana, Bud? Kenapa, kenapa? Hasil diet lu mana? Iya, belum kelihatan ya. Gue sih juga belum lihat sebenarnya. Ini dokter Yayang udah, dokter Yayan udah masuk belum ya? Udah join nih. Boleh di-invite. Udah di-invite sih tadi, tapi kayaknya mungkin ini kali ya, sinyal kali ya. Coba kita invite lagi Oke. ya. Oke. Dokter Yayan Gusman. Jadi tadi gue udah invite ya, terus kemudian kayaknya mungkin kendala Hmm. sinyal atau apa gitu. Jadi kayaknya keluar lagi. Kita coba Makanya invite lagi muka ya. lu, makanya muka lu jangan gitu, Bud. Takut orang. Parah kan? Nah. Halo Dokter Dokter. Yayan. Halo, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Salam sehat Dok. Salam dokter. sehat. Malam. Gimana, dokter, kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya dok. Syukurlah. Dok, Sama-sama ya. terima kasih. Dokter, terima kasih ya, Dok. Sudah datang, malam repotin nih, malam-malamnya di hari Minggu untuk datang di acara kita, di GLF kita untuk berbagi kepada teman-teman pendengar Sobat Healthy kita mengenai pengalaman-pengalaman dokter yang luar biasa banyaknya ini. Iya, iya. Thank you banget dokter. Ya. Nah, oke, Dok, sebelum kita mulai nih, banyak di antara kita, teman-teman Sobat Healthy yang masih belum tahu nih, Dok, sebenarnya fungsi 119 dan 119 itu tuh sebenarnya apa gitu. Mungkin bisa nggak Dokter Yayan bantu jelaskan dulu nih kepada teman-teman kita sekalian. Baik, kalau ya, selamat malam, perkenalkan saya dengan Dr. Yan, jadi panggilnya biasanya seperti itu. Terima kasih juga dikasih kesempatan untuk bisa berbagi tentang 119 untuk layanan emergency medik di Indonesia. Jadi 119 ini berdiri tahun 1 Juli tepatnya di tahun 2016, itu dengan dasar Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013 terkait dengan PSC 119 Public Safety Center di Indonesia kan itu seperti pusat pelayanan kesehatan keselamatan terpadu. Jadi kalau di luar negeri itu apa ya 911 lah ya. Cuma kalau 911 itu kan dia lebih all ya, lebih semua hal gitu ya. Kalau di Indonesia itu lebih emergensinya kesehatan medik ya, maksud saya lebih ke pelayanan kesehatan. Jadi seperti prahospital itu lebih pada misalnya pertolongan pertama gitu ya. Misalnya kita lihat ada orang kecelakaan di jalan raya, kita tidak mau atau kita tidak bisa membantu, kita bisa mendapatkan arahan gitu ya, algoritmenya gitu dari petugas kesehatan atau minimal kita menginformasikan oh di situ ada korban gitu ya. Jadi nanti ada petugas
kesehatan atau tim ambulannya yang datang. Itu pun diverifikasi dulu dengan panggilan 119. Saya ingin tahu aja sih rekan-rekan yang ada di sini apakah pernah menggunakan 119 yang untuk layanan emergency medik apapun kasusnya. Sekarang kita lebih dikenal pada COVID ya, sejak Pak Muldoko ini memperkenalkan 119 kepada masyarakat Indonesia untuk informasi dan pelayanan COVID-19. Jadi 119 ini lebih luas pemanfaatannya, termasuk juga untuk kalau tekan 9 itu COVID-19, tekan 8 itu untuk konsultasi psikolog dengan psikolog maksud saya. Seperti itu. Jadi kalau di kita sejak 2016 itu sudah berdiri, tapi tentunya masih banyak perbaikan yang harus kita optimalkan layanannya. Seperti itu ringkasan sementara. Wah, infonya jelas banget, Dokter Yan. Dok, aku nih sebagai awam pengen nanya sama dokter. Jadi kalau misalnya kita keadaan emergensi, misalnya let's say orang tua stroke atau apa gitu ya dok, jadi kita bisa langsung menghubungi 119 tanpa melalui tanpa rumah sakit terdekat gitu ya, bisa ke sana langsung ya dokter ya? Ya, jadi kalau kita kan dulu telepon nomor telepon rumah sakitnya mana ya, berapa gitu kan, kita panik nih. Nggak tahu tuh nomor teleponnya, biar memudahkan masyarakat dengan 3 number ya. Jadi ada beberapa kesepakatan antar negara, baik seperti Korea Selatan, Taiwan, dan lain-lain itu menggunakan 119. Ada yang menggunakan 112 dan seterusnya. Tapi di Indonesia untuk nomor ini diberikan oleh Kominfo untuk 119 untuk layanan emergensi. Jadi kalau kita butuh, misalnya ada pasien keluarga kita deh, misalnya, oh udah pingsan gitu ya, nggak sadarkan diri, kita panik. Nggak usah panik Bapak Ibu, teman-teman semua, cukup dengan telepon 119, nanti ada petugas kita yang akan memberikan arahan ya apa yang harus dilakukan sampai petugas kesehatan itu datang, dan nanti ada petugasnya yang datang akan melanjutkan untuk tindakan definitifnya seperti itu. Oke dok. Ini dok, soalnya Budi tuh jarang banget menggunakan layanan telepon 119 dok. Biasanya premium call dok dia. Yan, jangan merusak image gue di depan dokter Yan ya. Jangan sampai rusak nih image-nya. Gue juga ya. Kalau kita mau demo, boleh kok 119 gitu. Ada mau coba nggak? Hah? Oh, bisa dok. Ini maksudnya bisa, kita boleh. Demonstrasi ini bisa kita lakukan via IG Live ini. Ya, jadi kita 119 untuk wilayah Jakarta, kebetulan saya di Jakarta saat ini, jadi itu akan ditangkap sistemnya oleh 119 terdekat. Jadi posisi kita itu berdasarkan posisi di mana penelpon itu berada. Kita upayakan itu se-Indonesia itu ada ya, tapi sampai saat ini baru ada di totalnya di 251 kabupaten kota dan provinsi, sedangkan kita punya di 514 kabupaten kota. Jadi masih hampir separohnya belum gitu ya. Tapi nanti proyeksinya berarti akan dilakukan di seluruh Indonesia gitu ya dok ya? Ya, kita ada targetnya tahun 2024 kita harapkan seluruh kabupaten kota itu ada. Tapi jangan khawatir, walaupun di daerahnya itu tidak ada, anggaplah misalnya di Bukit Bintang misalnya, di Papua sana, tiba-tiba telepon gitu ya, itu tetap masuk ke 119 National Command Center namanya. Nanti kita yang bantu menginformasikan kebutuhannya kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di dekat si mana korban itu berada, begitu. Oke. Nah, dok, ini benar nih, bisa kita coba demonstrasikan nih. Boleh, saya pakai nomor telepon lain ya, atau biar fair, boleh teman-teman atau pemirsa yang hadir di sini untuk mencoba 119. Silakan saja, biar kita lebih terbuka ya. Jadi jangan nanti dokter Yan nih pasti di setting nih gitu. Dok, kalau gitu coba aku yang telepon ya, Dok. Nah, kan, telepon ya. Pakai speaker ya, pakai speaker ya. Iya, aku speaker. Nanti izin maksud saya nanti saya lagi lakukan tes call gitu aja. Maksudnya untuk jangan sampai nanti dianggapnya kita mempermainkan nomor emergency itu gitu. Iya. Itu aja. Oke, aku coba ya. Ya, monggo. Cobalah beberapa saat lagi. Itu pakai apa operator? Nggak apa-apa. Itu nomor operator apa? Ada pulsanya nggak, Bud? Udah diisi pulsanya. Dia nggak pakai pulsa. Oh, Dok, depannya harus pakai 021 juga ya? Atau nggak usah? Atau langsung 119 aja? Langsung 119 gitu aja. Oh, pakai kode area. Sorry, itu berarti 119
119 ya? Atau 119. Ah. 119, oke. Coba diulang lagi, coba lagi. Ya. Nanti kita ada tim IT-nya, jadi kita misalnya seperti ini kendala. Cobalah beberapa saat lagi. Ini 2 kali sudah cukup, 2 kali jangan. Oke. Nanti biar kita hubungin IT-nya itu nomor telepon yang penelpon tadi yang tidak bisa menghubungi itu akan kita lacak apa masalahnya gitu. Oh, siap, Ya, dokter. makanya kita ada pemeriksa teman-teman yang mau di sini mau coba, silakan saja. Kalau saya sih boleh, atau Mas Adrian boleh juga dicoba tes. Oke. Mungkin ini dok, menurut saya jangan-jangan Budi itu pernah telepon untuk prank call dok, makanya dia diblok. Oh iya, Mungkin, iya bisa benar. juga ya. Jadi gini, di saat ada penelpon itu mempermainkan panggilan, itu diblok 3 kali. Jadi 3 kali memanggil nomor telepon kita 19 itu tidak ada maksudnya, terus cuman tekan, habis itu hilang, kabur gitu. Itu kita kasih peringatan, ya sampai 3 kali itu kita blok nomornya selamanya. Nah itu menjawab dok. Budi itu biasanya Mungkin ya, tipikal Dok. kayak gitu dok. Dia tengah malam kan kesepian, istri udah tidur gitu, gak ada kerjaan, dia nelfon 119 gitu. Itu kayak gitu dok. Oke, jadi kepada pendengar kalau misalnya memang mau mencoba untuk layanan itu boleh telepon ke 119 terus katakan itu untuk test call gitu ya dok ya. Ya. Nah, Ya untuk saat ini ya, saat ini ya. Tapi untuk hari-hari memang kita gunakan itu untuk layanan emergency medik. Tekan 1 itu di mana posisi berada, tekan 0. Setelah itu tekan 0 itu berarti layanan kesehatannya, maksudnya tim medisnya. Yang ke-8 itu konsultasi kejiwaan dengan psikolog dari jam 8 sampai jam 21 malam. Dan tekan 9 untuk corona. Sekarang ini kita juga diberikan tambahan informasi untuk vaksin, cuman kita belum optimal nih. Oh, untuk vaksin juga. Oke, dok. Sekarang ini terkait tentang penanganan bencananya nih, dok. Kita kan tahu nih, tahun 2021 ini kita baru banget, ini masih bulan Januari nih, 31 Januari ya, akhir bulan Januari. Tapi kayaknya bencana yang terjadi ini udah banyak banget di negara kita nih, gitu. Dan saya tahu banget kalau misalnya 119 itu sendiri juga berperan aktif dalam penanganan bencana ini. Nah, salah satu yang paling membekas di kita itu, kita banyak ada gempa, ada banjir, ada bencana gempa juga kemarin di daerah Mamuju. Nah, itu bagaimana dok peran serta dari si 119 ini dalam penanganan bencana nasional ini? Baik, ya terima kasih banyak. Jadi di saat kejadian itu di hari Jumat, paginya itu banyak korban ya, di jam 6 itu sudah masyarakat di sana sudah mencari fasilitas pelayanan kesehatan. Cuman di saat ada berita terkait dengan kejadian potensi gempa susulan yang lebih besar, itu membuat masyarakat was-was, sehingga masyarakat itu banyak yang berlarian ke daerah perbukitan atau lebih ketinggian gitu ya. Nah, tapi kami di fasilitas pelayanan kesehatan, kalau di saya itu namanya subcluster pelayanan kesehatan. Ada subclusternya. Jadi kalau klaster kesehatan itu besarnya, misalnya di bencana, berarti klaster kesehatan itu kami dikoordinasikan oleh Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Di bawahnya ada subcluster pelayanan kesehatan. Artinya pelayanan kesehatan ini untuk memastikan bahwasannya pelayanan itu tetap ada meskipun ada di dalam keadaan bencana. Kejadian di Mamuju itu kebetulan di sana itu Kabupaten Mamujunya ada PSC 19 Siga namanya. Jadi Siga itu singkat sigap lah bahasa Indonesianya. Jadi Siga Kabupaten PSC 19 Siga Kabupaten Mamuju. Di sana perannya sangat dirasakan sekali karena mereka harus menjemput antar pasien-pasien yang trauma yang dimanapun berada untuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Di poskonya PSC itu juga mereka buka pos pelayanan. Sampai hari kemarin ya, saya sampai di sana, saya baru pulang, itu masih membuka pelayanan untuk masyarakat yang terdampak dari gempa itu tadi. Gitu. Belum lagi yang COVID-nya nih, ada pasien trauma tapi COVID, nah itu juga ada khusus sendiri tuh ambulannya disediakan untuk pasien-pasien atau korban yang kebetulan dia mengalami atau sebelumnya juga pasien dengan COVID-19 begitu. Dok, berarti kalau dalam kondisi sekarang di saat ada bencana kemudian juga pandemi COVID
berarti sangat-sangat berat tuh dok ya untuk tenaga lapangan karena kan Betul. protokolnya banyak banget berarti sekarang. Betul sekali. Jadi makanya dikhususkan, jadi ada 5 ambulan yang kita PSC punya, ya 19. Tentunya kita didukung oleh ambulan, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, yang baik TNI, ya sampai KRI Suharso, ya TNI Angkatan Darat, gitu ya, teman-teman relawan, provinsi, dan seterusnya itu memang bergabung. Akhirnya kita malam itu membuat di hari Minggu, yang kita waktu pertama kali datang ke sana, ya, Sabtu ya hari Minggunya kita rapat, itu kita buat subdivisi ambulan. Jadi semua ambulan yang datang ke Mamuju kita koordinasikan di bawah PSC agar lebih memudahkan koordinasi untuk menjangkau masyarakat yang belum terfasilitasi layanan ambulannya, begitu. Oke, oke. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh kepada teman-teman Sobat Healthy nih yang misalnya punya pertanyaan sendiri mengenai NCC 119 atau mungkin penanganan bencana atau mungkin nih tentang Dokter Yan juga nih bisa pertanyaan yang lebih personal gitu. Nah, boleh tanyakan, ketik aja pertanyaannya, nanti akan kita buka sesi tanya jawab, nanti akan kita tanyakan kepada Dokter Yan. Gitu. Boleh ya dok untuk menjawab pertanyaannya? Siap, asik. Nah, menyambung cerita dokter nih yang tadi nih. Berarti kan kalau misalnya saya dengar dari cerita, berarti waktu itu kan dokter juga ikut terjun langsung ya dok ya ke daerah penanganan gempa. Berarti di daerah Mamuju ya dok ya? Ya. Nah, kalau misalnya yang saya pengen tahu ya dok, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan dok untuk mengkoordinasi? Ini kan kejadian itu kan sangat mendadak sekali ya dok ya, dan yang mesti dilakukan banyak nih gitu. Benar juga kata Budi karena ini juga lagi masa pandemi sehingga kita kan jadi penyulitnya banyak nih. Berapa lama dok waktu yang diperlukan untuk koordinasi dari tim 119 itu sampai bisa terwujud semua yang tadi dokter ceritakan? Ya, karena kita di subklaster pelayanan kesehatan, tentunya kita berkoordinasi di bawah klaster kesehatan, yang dipimpin oleh Pusat Krisis Kesehatan. Jadi kita langsung hari Sabtu itu kita sampai, ya. Tentunya teman-teman pusat krisis lebih dulu sampai. Jadi pas kejadian mereka udah jalan nih. Ada jalan darat, ada yang udara gitu ya. Cuman ada beberapa memang yang jalannya terputus. Tapi intinya kita langsung membantu. Karena gini, di saat ada bencana itu dilakukan asesmen dulu ya. Jadi rapid secara cepat penilaian kesehatannya gitu ya. Dilihat apakah pemerintah daerah itu menetapkan status bencana, mereka bisa sanggup untuk menjalankan atau menyelesaikannya, atau memang perlu bantuan gitu ya. Jadi di saat mereka yakin mereka mampu dengan seluruh kapasitas yang mereka punya, itu mungkin kita oke-oke aja gitu. Tapi kalau di saat mereka kebayang nggak sih di Mamuju itu hampir sebagian besar masyarakat dan ASN-nya itu menyelamatkan diri dan keluarganya, ada yang terdampak juga dengan reruntuhan dan seterusnya. Kalau pertanyaannya seberapa cepat, secepat-cepatnya memang kita pastikan layanan itu kita langsung melakukan analisa ya, langsung kita dirikan pos-pos gitu ya, pos cluster namanya di kami. Itu nanti kita bergabung di situ kesehatan, nanti kita lihat asesmen apakah fasilitas pelayanan kesehatannya terdampak, berapa SDM yang tersedia gitu ya, apa sumber daya lain baik prahospital, ada PSC 19 ataupun relawan yang datang. Jadi kita koordinasikan. Ada juga makanya kita tuh selalu kalau ada gempa selalu kita mintakan kepada relawan itu untuk melapor agar seluruh sumber daya yang masuk atau yang datang itu bisa kita pantau dan kita bisa distribusikan, jangan sampai menumpuk di satu tempat begitu. Ya, karena kita 24 jam per 7 artinya tuh ya siap siaga, nggak ada detiknya, jadi ya selalu ada gitu. Kalau PSC 19 itu selalu ada 24 jam. Luar biasa banget, itu kerja keras dari tim dokter Yan ya dan dia tim NCC, luar biasa banget. Tuh dengar segitu pentingnya peran NCC buat 119. Jangan sampai lu pakai buat prank call lagi. Jadi nanti saya penasaran. Nanti ya biar kita bisa dengarkan yang yang masuk panggilannya. Jadi gini, di kami itu di National Command Center itu ada 10 seat ya, 10 seat itu artinya 10 perangkat yang bisa jika 11 orang menelpon bersamaan, itu pasti satunya waiting list ya. Di sistem kita tuh akan tercatat nomor telepon yang tidak masuk. Makanya tadi di saat dicoba Mas Budi coba, itu kita bisa laporkan nomor telepon itu kenapa dia nggak bisa masuk gitu.
gitu. Itu bisa Oke. kita cek di sistem IT-nya karena Oh. dia menggunakan IT. Jadi mungkin pada sistem sibuk gitu ya dok, busy ya karena Ya, bisa. penuh gitu. Jadi, Ya. betul. Gitu. Oke. Gimana Bud? Aku sebenarnya pengen tanya dok, ketika dokter mungkin waktu itu turun langsung ke Mamuju, apalagi di kondisi sekarang, gimana sih dok untuk dokter dan rekan-rekan medis nih ngejaga kesehatannya juga di tengah-tengah membantu teman-teman yang lain yang kesusahan, terus juga mesti ngejaga kondisinya. Tuh gimana dok cara ngakalinnya? Kan pasti berat banget tuh buat teman-teman medis tuh, nggak gampang pasti di tengah itu. Ya, makasih banyak. Jadi memang di saat relawan ini turun, poin pertama yang harus diingat adalah jangan membebani pemerintah daerah yang kita kunjungi atau di mana daerah itu ada bencananya apapun lah ya. Jadi jangan dijemput dong kaminya, itu jangan ya, jangan kasih dong kami makan gitu, jangan. Itu otomatis itu. Relawan itu dia selalu siap. Jadi kalau di kami di nasional dan internasional itu ada namanya emergency medical team ya. Jadi dia semua logistiknya, kendaraannya, operasional, peralatan dan pendukung lainnya, apalagi kesehatan, obat-obatan itu udah dahulu ya, lebih dahulu disiapkan. Itu sudah seluruh sumber daya itu harus disiapkan gitu. Di saat pertanyaannya, bagaimana ya, itu otomatis. Jadi karena kesehatan ini kita manusia lah ya, cuman pasti ada yang bisa drop juga gitu. Jadi tentunya di saat pandemi ini kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, tentunya dengan 3M dan seterusnya gitu ya. Terus staminanya juga kita bagi-bagi. Jadi memang di pengungsian itu tidak seperti kita di rumah atau di fasilitas pelayanan kesehatan ya, karena ini terbuka nih, ada tenda, kita tidurnya di tenda ya, gitu rame-rame gitu ya, dibagi-bagi gitu ya. Ada yang campur tapi batasnya yaitu ya maksudnya menjaga lah maksudnya, cuma karena perbatasan tempat ya, di situ cowoknya, di sini ceweknya gitu ya, di tengah-tengahnya makanan gitu ya. Jadi seperti api unggun gitu ya, seperti ya nanti belum hujan, belum yang lain, belum gempa kabur gitu ya, gitu tuh lucu ya. Cuman tetap kita karena kita bersama, jadi kebersamaan itu terasa di saat kita saling berbagi ya, berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman gitu ya. Ada yang membagi makanan. Jadi kalau kita datang itu ada aja tuh yang datang yang ngasih apa macam-macam lah gitu ya. Ada yang bawa sendiri kayak kemarin, ini cerita lucu aja. Terus karena restorannya tutup selama 2 hari, untuk sebuah rendang sama dendeng udah dibagi-bagi aja. Senang juga ya makan dendeng sama rendang bencana. Itu nggak ada yang jual loh ya di bencana itu tutup. Restorannya sampai hari ketiga itu nggak ada yang buka loh. Iya. Walaupun ada dapur umum nih ya, dapur umum ya tahu sendiri ya, dapur umum itu pasti ya, nama juga dapur umum ya, apa yang ada gitu. Itu poinnya. Jadi kalau jaga stamina ya tentunya itu tadi, jangan sampai kita kelelahan. Itu yang prinsip pertama pertolongan adalah selamatkan diri dulu. Jadi intinya tuh ya kita harus jaga kesehatan kita, baru kita bantu orang gitu. I see. Waduh. Dokter ngomong soal dendeng, saya rasa Budi setelah ini mau mengajukan jadi relawan nih dok. Siap. Ada Hercules loh Mas Budi, mau terbang boleh. Nah, tuh Bud. Ya, kayaknya ya begitu dengar dokter ngomong dendeng sama rendang emang jadi kepikiran sih sebenarnya. Dok, ini karena kita lagi ngomongin kondisi lapangan, aku tuh jadi penasaran dok. Sebenarnya biasanya apa sih kesalahan masyarakat ketika mereka menghadapi bencana? Maksudnya misalnya mereka mungkin nggak dengerin atau apa yang sering masyarakat lakukan di luar protokolnya gitu dok? Biasanya apa tuh dok? Ya, jujur ya kalau saya pribadi jawabnya tuh budaya ya. Memang tidak gampang merubah suatu budaya di suatu daerah gitu ya. Di saat kita datang ya, kita udah sampai 7 orang nih trauma, fraktur, patah lah gitu ya. Kita udah dengan rela datang bawa profesi yang ahli ortopednya ya, ibaratnya itu kalau di kota-kota besar tuh ortoped itu susah banget tuh ketemunya gitu ya ibaratnya, karena sibuk karena operasinya. Ini kita datangkan atau relawannya datang itu udah sampai ke lokasi kejadian, itu dibujuk dulu tuh, dibujuk. Oh ya dong Pak, ayo dong kita operasi nanti Bapak biar gini, dijelasin tuh sampai sejelas-jelasnya. Pasiennya dari 7 misalnya kemarin itu 5 yang bersedia ke rumah sakit untuk kita tindak. Di saat 5 itu ada lagi cuma 2 yang berani operasi, yang 3-nya tidak karena takut di swab. Kadang-kadang apa ya? Jadi
Jadi budaya atau yang dikhawatirkan belum lagi, oh kita nanti didistribusikan ya ini rumah sakitnya penuh, ini ke rumah sakit yang satu lagi yang Bayangkara misalnya. Oh jangan Pak, kita di sini dekat pantai, nanti depannya itu seberang jalannya itu laut, jadi jangan nanti ada gempa, ada tsunami lagi. Ah itu tuh nggak gampang juga Oh. mengkondisikan si masyarakat atau pasien tadi untuk di tempat gitu. Belum lagi di rumah sakit rujukan provinsi yang kita kunjungi ya, itu masyarakatnya nggak mau, walaupun sudah dipastikan oleh Kementerian PU terkait dengan keberadaan bangunannya, jadi kita nilai itu bangunan itu layak nggak ya di saat bencana ini karena dia terdampak gempa, dinilai itu langsung ya, kita panggil datang orang PU-nya, dinilai oke gitu sampai kita tinjau ke lantai 3 untuk operasinya itu clear ya, maksudnya clear itu artinya ya udah bisa digunakan. Itu masyarakatnya pun juga nggak mau ditempatkan di dalam koridor atau misalnya di ruang perawatan yang lengkap fasilitasnya, tapi malah memilih di tenda gitu. Itu kan juga menjadi kendala dalam layanan, tapi kita harus antisipasi gitu ya, karena sudah terbiasa dengan rumah sakit lapangan teman-teman ini ya, apalagi dibantu oleh misalnya TNI gitu-gitu dan relawan yang sudah tim medis emergency team gitu ya, baik yang mobil ataupun yang tetap, itu mereka sudah sudah inilah responnya sudah ini lebih baik gitu. Jadi kalau budaya memang saya lihat ya, memang di saat ada wartawan bilang, dong itu di pengungsian banyak banget masyarakatnya nggak pakai masker. Aduh, saya kadang-kadang apa aja ya, udah saya kasih masker juga nggak dipakai gitu, gimana coba kan. Jadi ya kita edukasi terus nih, jadi nggak bosan-bosan gitu ya. Jadi poinnya adalah ya tetap berusaha, kita ingatkan, walaupun kita nggak boleh paksa seseorang untuk ikut gitu ya, cuman ya kita terus ingatkan bahwa itu manfaatnya seperti ini loh gitu. Jadi ada dua nih kendala yang menurut saya. Pertama, sampai kemarin itu masih banyak yang di pengungsian di daerah ketinggian. Yang kedua yaitu di saat mau dirawat juga tidak bersedia ditempatkan di dalam gedung, tapi mintanya di luar gedung seperti itu. Padahal sebenarnya sarana dan fasilitasnya itu sudah ada ya dok ya. Cuma mungkin dari masyarakatnya, dari individunya agak sulit. Berarti salah satu solusinya kembali ke edukasi yang memadai untuk ke masyarakat. Promosi kesehatan itu penting ya, jadi itulah. Jadi memang, jadi kita menyikapinya, jadi kita belajar juga tuh akhirnya dari teman-teman di lapangan. Jadi yang di swab itu kita nggak bilang di swab, tapi bilangnya Pak kita periksa ya, ini kayaknya ada lukanya nih gitu, ada atau apanya. Tapi tujuannya kita untuk swab gitu. Jadi nggak kalau dengar swab atau corona, aduh langsung kabur tuh. gitu. Oke. Jadi memang ini ya dok ya, harus banyak kalau kita bilang improvisasi juga ya dok di lapangan. Kita nggak bisa saklek. Kalau bisa kita saklek, yang ada malah tujuan kita jadi kan nggak tercapai. Betul sekali, itu kan ya di lapangan trik ya, tujuannya untuk kebaikan mereka juga sih poinnya. Oke. Dok, ini nih sekarang kita ada satu pertanyaan nih. Ada pertanyaan nih, dok mau nanya. Kalau ada teman-teman yang ingin bergabung jadi tim relawan, apakah bisa? Gitu. Nah mungkin mereka mau nanya nih, tata caranya seperti apa gitu dok? Kalau dari sobat kita nih ada yang mau membantu. Baik. Jadi di Kanal Pusat Krisis Kesehatan itu kita didukung oleh juga angkatan ya. Jadi misalnya nih diinfokan ada Hercules gitu ya. Hercules di Halim Perdana Kusuma berangkat jam 1 dini hari. Mohon diinfokan, atau KRI dari Surabaya gitu. Jadi siapapun yang terdekat dari situ dia silakan mendaftar ke kami. Jadi itu ada kayak broadcast-nya gitu. Atau yang resminya boleh langsung, misalnya bencana di mana, dia langsung bersurat melalui institusinya ke Pusat Krisis Kesehatan. Kita ada kontak personnya, kita juga ada grup untuk IMT-nya, jadi untuk bencana kita ada grupnya, jadi gampang. Jadi mereka tinggal mendaftarkan, ataupun mereka datang ke situ. Kalau misalnya dia mendaftar, kita biayai untuk perjalanannya, biasanya gitu ya. Atau kalau Hercules kan free ya. Tapi kalau dari kami, yang dari Kementerian Kesehatan, itu baik individu, profesi, atau institusi, itu silakan mendaftar, nanti kita diberangkatkan, bahasanya gitu. Itu boleh saya jelaskan. Gitu. Oke, dok, ini masih menyambung pertanyaan dari pendengar kita. Berarti nanti sebelum ke sana akan ada pelatihan-pelatihan khusus juga ya untuk para relawan. Ini kan kita awam nih untuk ngebantu teman-teman kita.
Oh, baik. Memang karena kita kan pelatihannya kan sebelum bencana ya, jadi tidak di saat bencana harus dilatih enggak. Jadi kita udah Oh, banyak baik dari profesi ya, misalnya terkait misalnya dokter ahli emergensi itu udah banyak. Terkait dengan misalnya kontingensi angkatan gitu tuh udah banyak dengan krisis bagaimana mitigasi bencana dan seterusnya. Ada lagi masyarakat tanggap bencana itu banyak-banyak pelatihannya tuh. Udah di provinsi itu udah hampir sebagian besar semuanya sudah pernah dilatih. Tapi kalau teman-teman on the spot minta pelatihan ya sambil belajar menurut saya. oke. Benar-benar karena kan kita Ya, juga akan ngutamain kondisi di lapangan yang butuh banget bantuan kita ya. Jadi kita akan sambil ya. berjalan sambil belajar. Oke. Oke, tuh Bud. Jadi udah paham ya Bud ya. Lu termasuk salah satu Kenapa orang butuh dulu pelatihan. deh? Enggak, Dok, gini Budi ya. itu termasuk Budi itu termasuk salah satu orang yang butuh pelatihan dok untuk tangkap bencana dok. Gitu, dok. karena Budi ini sering kena hoax Bud, dok. Jadi dia tuh misalnya apa namanya kayak kemarin aja nih dok ya. Kita bilang nih penanganan patah untuk yang pertama gini. Harusnya patah itu jangan yang harus kita lakukan kan pertahankan posisi, kita lakukan fiksasi seperti itu kan dok, itu penanganan pertamanya. Ya. Buat Budi nggak cari tukang urut yang pertama. Kan Iya. gawat. Masih kemakan omongan-omongan orang tua nih dokter. Emang harus perbanyak knowledge. Benar kata dokter. Emang yang bisa jadi senjata utama tuh edukasi. Karena seringkali kita tuh salah karena kita nggak teredukasi. Jadi makanya tujuan salah satu podcast kita nih untuk ngasih teman-teman bahwa ada banyak loh hal-hal yang mesti kita lalui sebetulnya yang bukan yang kalian lakuin nih karena caranya keliru nanti takut nggak efektif sebetulnya gitu. Butuh banget sih karena emang aku suka kemakan hoax sih dok. Sering urut-urut patah gitu. Oke, dok, kita udah mendekati ini nih penghujung acara kita. Nah, pertanyaan terakhir ya dok, mungkin dokter bisa ngebagi nih sedikit tips untuk masyarakat kita nih ya, untuk misalnya biar bisa menjadi tanggap terhadap bencana. Apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya ternyata nih amit-amit, tapi lingkungan sekitar kita terjadi suatu bencana, entah itu banjir, entah itu mungkin gempa bumi atau tanah longsor. Apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk menyelamatkan diri kita dan mungkin untuk minta bantuannya? Ya, tentunya yang paling diingat adalah jangan panik ya. Jadi setiap bencana itu jangan panik. Di saat kita panik itu akan hilang rasionalnya. Jadi ya semuanya itu udah apa ya nggak tahu apa yang melakukan gitu ya. Jadi di saat kita terbiasa menghadapi bencana yang paling diingat itu apa yang harus kita lakukan. Misalnya kalau yang membahayakan diri kita ya misalnya banjir misalnya tentunya yang listriknya dimatikan dan seterusnya ya kalau bencananya gempa berarti kita harus siap harus berlindung dan seterusnya ya maksudnya seperti penanganan menghadapi gempa di rumah atau di tempat terbuka dan seterusnya. Jadi harus kita update juga ilmu kita karena banyak sekali menurut saya ya di mana-mana di Google saja di YouTube itu banyak sekali bagaimana kita menghadapi bencana untuk diri sendiri gitulah poinnya. Jadi karena kita tidak panik kita dapat pengetahuan, kita memperkaya pengetahuan kita juga terkait dengan sikap kita terhadap bencana gitu ya. Misalnya udah tahu taruhlah misalnya awan panas misalnya jangan ya posisinya jangan di dekat ya, Gunung Merapi gitu ya aktif gitu ya gitu itu kan perlu ya. Udah tahu misalnya daerahnya longsor di Sumedang misalnya jangan membangun rumah di daerah yang sering longsor dan seterusnya. Jadi kita udah punya persiapan sebelum untuk pencegahan jangan sampai ya itu tadi yang bencananya datang kita baru salah ya kita bangun rumahnya atau aliran sungai nih pantasnya kena banjir bandang nih kita orang dekat tepi sungainya gitu ya. Jadi di saat kita sudah tahu seperti itu kita udah cegah dari awal nanti pun kita pun ketiban gitu ya maksudnya tuh udah malang gitu ya ibaratnya itu ya kita ada panggilan gawat darurat ya silakan di saat ada apa yang harus kita lakukan tuh jadi 119 itu bisa memberikan informasi apa yang harus kita lakukan misalnya luka kita kepalanya berdarah apa yang harus dikerjakan oleh masyarakat itu bisa jadi kita digigit ular nih apa yang tindakan pertama dilakukan gitu apa ada kita lihat korban sengatan listrik misalnya karena ada banjir tuh ada yang disengat listrik itu apa yang harus dilakukan tuh bisa dipandu oleh petugas call center kami di seluruh Indonesia begitu kalau saya gitu Call center 119 gitu ya. Ya. Iya. Tadi dok, ini saya juga baru tahu sih dok, ternyata 119 juga menangani tentang ada layanan COVID juga dok ya?
119 tadi extension 9. 9, betul. Hotline-nya itu. Oke. Jadi ada layanan untuk psikologi juga, ada layanan untuk COVID juga, dan yang paling umum biasa diketahui adalah layanan ambulans ya dok ya, ambulans bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan juga untuk ini juga ternyata adalah tanggap terhadap bencana. Oke. Gimana Bud? Ada dua hal yang jelas. Yang pertama, 119 tuh bisa banyak memberikan akses yang menyeluruh. Maksudnya ketika kita dalam kondisi suka panik kan, nyari nomor rumah sakit terdekat mana, ternyata kita bisa langsung ke 119. Karena pasti kita lebih tenang juga, saya juga jadi lebih tenang. Jadi kalau ada apa-apa dengan kondisi keluarga, saya langsung tahu nih, aksesnya lebih mudah. Yang kedua, lagi nyiapin diri untuk makan rendang sama dendeng sih sebetulnya. Jadi jadi ada dua nih, jadi saya akan siap-siap nih dokter habis ini kayaknya. Doain cepat COVID yang berlalu, nanti kita ini ya makan dendeng bersama. Ya. Amin dokter. Dok. Tapi saya konfirmasi dulu dok, ini dendengnya dendeng beneran ya? Bukan Indomie rasa dendeng kan ya dok? Oke, karena keterbatasan waktu, kita tutup dulu. Terima kasih banyak ya dok. Terima kasih dokter. Informasi dan ini jelas banget. Mudah-mudahan buat sobat kreatif sekalian juga ini membuka wacana ya. Tentang bagaimana sih kita harus waspada terhadap bencana di sekitar kita dan tata cara melaksanakan mengatasinya dan juga bagaimana mengoptimalkan penggunaan 119 di dalam kehidupan kita gitu. Buat jadi terima kasih Dokter Ian sudah menjadi narasumber. Mudah-mudahan gak kapok ya, lain kali kalau di kesempatan yang lain kita akan undang kembali dengan topik yang berbeda masih seputar dengan penanganan bencana. Oke. Thank you dokter. Thank you. Sama-sama. Nah, untuk sobat buat semua. Salam sehat dokter. Untuk sobat healthy yang lain, kalau misalnya ketinggalan nih dan ingin tahu episode ini dari awal, nah episode IG Live ini akan kita upload di Senin besok jam 10 pagi di channel YouTube kita. Jadi boleh saksikan. Jangan lupa like dan subscribe untuk videonya. Oke. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, dokter. Terima kasih, dokter. Thank you, dokter.